Perkenalkan, nama saya Setni Dewi Sihaan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Sorkam, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kabupaten Tapanuli Tengah. Saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, tugas 1.1.A.8. Peran guru sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Guru salah satunya yang menentukan nasib anak di didikannya dalam dunia pendidikan. Untuk membentuk karakter anak murid bukanlah hal yang mudah. Diperlukan berbagai upaya mendidik, mengajar, dan membimbing. Yang pertama, bagaimanakah pengertian pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk mencapai kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Yang kedua, apakah pesan Ki Hajar Dewantara terhadap guru dalam mengajar dan mendidik? Setiap orang bisa menjadi guru dan setiap rumah bisa menjadi sekolah. Artinya, pendidikan dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Namun, harus didasari oleh semboyan pendidikan. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, guru berperan di depan memberi contoh yang baik atau sebagai suri teladan. Kedua, Ingmadia Mangunkarso, guru di tengah untuk memberi semangat kepada murid dan memberi ide-ide yang mendukung. Ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberi dorongan dan sebagai motivator bagi murid. Yang ketiga, bagaimanakah pemahaman saya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, ternyata tindakan-tindakan yang saya lakukan di kelas seperti menghukum murid karena lamban dalam mengajar, tugas tidak selesai, terlambat datang, berpakaian tidak rapi, dan pelanggaran aturan di sekolah yang dilakukan oleh murid, menurut saya dapat merubah perilakunya. Ternyata tidak. Murid harus merasa takut, itu adalah hanya sementara saja. Kedua, saya belum sepenuhnya menyadari akan keberadaan kodrat alam sang anak yang berasal dari berbagai latar belakang keluarga yang berbeda. Yang ketiga, saya belum banyak memberikan model-model pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan. Lalu yang keempat, sesudah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan serta mengimplementasikannya di sekolah dengan berbagai tindakan-tindakan. Yang pertama, memberikan tuntunan dan bimbingan kepada anak didik. Kedua, belajar untuk memiliki hati yang sabar dan ikhlas. Ketiga, menunjukkan keteladanan yang baik. Keempat, memberikan pembelajaran yang menyenangkan. Yang kelima, mengajar dengan memberikan kemerdekaan kepada murid. Ketujuh, mengaplikasikan filosofis Ki Hajar Dewantara dengan tekad yang kuat. Ketujuh, meningkatkan prestasi murid dengan baik akademik dan juga non-akademik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kedelapan, melaksanakan salah satu filosofis kearifan etnik Batak sebagai falsafah mengajar dan mendidik, yaitu dengan istilah 3H, Hagabeon, Hasangapon, Hamoraon, yang mengandung nilai budaya, bertanggung jawab, pantang menyerah, dan rela berkorban. Murid saya anggap sebagai anak sendiri, maka saya menuntunnya dengan segala kodratnya yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan.
Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk mengakhiri pemaparan saya tutup dengan sebuah pantun. Peran guru sangatlah penting dalam mengajar dan mendidik. Mari ciptakan murid jadi sang bintang, menuntun kodratnya menjadi berakhlak. Terima kasih.